Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti orang kelaparan, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya taati, khususnya Aulad Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Habib Muhammad, Habib Alwi, Al-Habib Umar, dan aulad daripada guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Alwi, Al-Habib Taha, dan segenap keluarga, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, yang Polri, TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Benar-benar ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang bagus bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada dua pembahasan. Pertama, mengenalkan siapa Rasulullah. Uswatun hasanah, contoh yang bagus. Ucapannya contoh yang bagus. Perbuatannya contoh yang bagus. Akhlaknya contoh yang bagus, gerak-geriknya contoh yang bagus, sampai dalam membuang hajat dan tidurnya contoh yang bagus. Kalau kita berbicara fisiknya Nabi nggak bisa dicontoh. Kenapa? Karena itu produk ilahi, saudara. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, nggak ada ikhtiarnya manusia itu. Kalau mau mencontoh keindahan mata Nabi, nggak akan mungkin akan bisa. Halusnya kulitnya Nabi, nggak akan mungkin mampu. Wanginya, aromanya Nabi, nggak akan mampu. Tetapi kalau Anda bisa menyontoh bagaimana cara Nabi memandang kepada para sahabat, orang yang duduk bersama Nabi itu pasti dhanna annahu ahabban nasi ilaih. Orang yang duduk sama Nabi pasti dia itu menyangka dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa? Nabi selalu memandang dia. Enggak ada satupun yang duduk sama Nabi kecuali dia pandang satu-satu sama Rasulullah. Oh, Nabi perhatian sama kita. Dhihkuhu tabassum, selalu senyum Nabi. Wa idza tabassama amithli habbil ghamam. Selalu senyum Rasulullah. Siapapun yang dalam keadaan sumpek melihat Nabi jadi bahagia, saudara. Enggak pernah cemberut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Anda melihat bagaimana tutur kata Rasulullah, indah sekali. Faka'annama dur yasqutu min dzalikal kalam. Sehingga diibaratkan seperti mutiara-mutiara yang berjatuhan daripada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan, kalau duduk, Nabi nggak pernah dia memposisikan duduknya seperti raja, saudara. Beliau pernah mengatakan, innama ana abdun, akulu kama yakul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini adalah hamba, nggak pernah memposisikan dirinya adalah raja. Aku hamba, makannya seperti hamba sahaya, duduknya seperti hamba sahaya. Padahal siapa yang tidak hormat dengan Rasulullah? Apa penghormatan manusia biasa kepada pemimpinnya, saudara? Kalau dibandingkan para sahabat hormat kepada Nabi. Para sahabat itu kalau Nabi wudu, nunggu air bekas wudunya Nabi. Tidak ada setetes pun yang jatuh di tanah. Semuanya berebut ambil berkah bekas wudunya Nabi. Kalau lagi cukur rambut dikumpulkan, dibagi. Kenapa? Berebut mereka tadi itu dengan rambutnya Rasulullah. Semua ambil berkah dari Nabi. Tapi Nabi memposisikan tidak seperti raja. Aku hamba biasa, duduk seperti hamba biasa, makan seperti hamba biasa. Begitu pemimpin, saudara. Belum jadi kumpul sama orang, udah jadi nggak mau ditemui sama orang. Kalau Rasulullah tidak, saudara. Nabi kumpul, aku hamba biasa, makan seperti hamba biasa, duduk seperti hamba biasa. Sallu alal habib. Wah, kalau kita berbicara pada Rasulullah, semuanya jadi contoh memang. Kalau ada di dalam rumah, luar biasa, sama istrinya mesra. Bilang, kana Nabi sallam aktsaran nasi fil baiti tabassuma. Siti Aisyah menyatakan Nabi itu adalah sangat ceria wajahnya di luar, tapi kalau dalam rumah semakin ceria kalau ketemu istrinya. Ketika istri Rasulullah ditanya Siti Aisyah apa yang dilakukan Nabi ada dalam rumah, kalau di luar rumah mereka kenal, tahu. Tapi dalam rumah bagaimana? Kana fi mihnati ahli, selalu membantu pekerjaan istrinya. Semua sahabatnya khidmat kepada Nabi, tapi beliau yakhsifu na'lah wa yarga'u thawbah. Sendalnya rusak dibenarkan sendiri, robek pakaiannya dijahit sendiri. Sallallahu alal habib. Kita kan seperti raja posisinya, semua murid, bukan khadim tapi mustakhdim, bukan khidmat tapi membuat orang berkhidmat kepada kita. Tapi Nabi tidak demikian, saudara. Itu pun masih tawadhu, masih rendah diri. Alhasil Allah mengenalkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu adalah contoh yang bagus. Artinya pelajari Nabi Muhammad. Pelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenali Nabi Muhammad. Untuk apa? Jadikan uswah, ai litata'assau bihi. Untuk kamu itu menyontoh Nabi. Jadi mempelajari Nabi itu bukan hanya sekedar untuk dongeng, tapi untuk menyontoh Nabi. Sekarang kriteria yang berikutnya,
siapakah yang bisa menyontoh Rasulullah? Yang aku cinta banyak, tapi belum tentu bisa menyontoh Rasulullah, menjadikan Nabi itu sebagai uswah, panutannya. Siapakah, apa kriteria orang yang bisa mengikuti Nabi, menyontoh Nabi? Ayat berikutnya, kesempurnaan ayat ini, liman kana yarjullah. Pertama, orang yang berharap Allah, artinya tulus, ikhlas, enggak ada pamrih. Liman kana yarjullah, pingin ridhonya Allah. Kalau orang ada tendensi nggak bisa nyontoh Rasulullah, nggak bisa. Orang kepingin dimuliakan, nggak bisa nyontoh Nabi. Kalau tulus bisa nyontoh Nabi, akan jadi mulia. Saya mau tanya sama Anda semuanya, pingin pemimpin yang ada tendensi atau yang tulus? Yang tulus, ikuti Rasulullah, pasti akan jadi pemimpin, saudara. Kalau tendensi, kalau pengen jadi pemimpin hanya pengen harta, ya percuma, semakin menderita nantinya kalau dijadikan pemimpin. Karena itu Nabi, seorang guru Nabi itu da'i, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idzni wa sirajan munira. Nabi itu juga pemimpin mengatur semuanya pemerintahan Rasulullah. Tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, semuanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memperjelas. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka semuanya, aku enggak minta dibalas, aku enggak minta digaji. Kalau mau balas, hormati keluargaku, cintai keluargaku. Ada satu doa Nabi SAW yang tidak mungkin akan kita sanggup dan berani untuk berdoa. Beliau berkata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti di hari kiamat kumpulkan bersama orang yang miskin. Pernah Anda menjumpai tokoh apapun yang minta miskin? Kalau enggak Nabi Muhammad. Ini pemimpin yang rumahnya paling sederhana. Ini pemimpin yang pakaiannya paling sederhana. Ini pemimpin yang makannya kadang-kadang sehari makan, sehari nggak makan. Ini pemimpin yang tidurnya di atas pelepah kurma. Ini pemimpin yang mengikat perutnya dengan diganjal 3 batu karena menahan lapar. Karena itu, yang bisa menjadikan Nabi Muhammad itu contoh, liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap ridha Allah, artinya tulus, ikhlas. Yang kedua, wal yaumal akhir, berharap kebahagiaan akhirat, berharap keselamatan akhirat, bukan dunia, tapi akhirat. Kalau orang saudara berharap akhirat, fokus sama akhirat, dunia ikut. Tapi kalau fokus dunia, akhiratnya berantakan. Wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man yurid harthad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang berharap hasil tanaman akhirat, ditambahi dunia dikasih. Siapa orang yang hanya berharap hasil di dunia, mungkin dikasih oleh Allah, tapi akhirat dia minus, saudara. Dia akan rugi ada di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, enggak ada bagian kebahagiaan ada di akhirat.
Nabi itu contoh bagi orang yang berharap akhirat. Silakan Anda jadi pekerja tapi berharap akhirat. Silakan Anda menjadi tokoh tapi berharap akhirat. Silakan Anda jadi DPR berharap akhirat. Silakan Anda jadi presiden berharap akhirat. Jangan dunia. Sehingga kedudukan Anda, hartanya Anda adalah digunakan untuk kepentingan manfaat di atas dunia untuk meraih kebaikan akhirat. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu surga yang di akhirat itu aku jadikan, kata Allah, bagi orang yang tidak ambisi kedudukan dan kehormatan di dunia dan melakukan kejahatan, kerusakan di atas dunia. Sallu alal habib. Ya Allah, lihat ini Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Satu saat Sayyidatuna Fatimah Zahra membuat roti dari tepung gandum. Beliau mau makan, ingat ayahnya, ya Allah, pasti ayahku ini lagi memerlukan ini roti. Dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa ini ya Rasulullah? Khubzun khabbastuhu biyadi. Ini adalah roti yang aku buat dengan tanganku sendiri, ya wahai ayahku. Nabi mengambil dan menyatakan, walladzi nafsi biyadihi innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yaumain. Demi yang jiwaku di tangannya, wahai putriku, ini adalah makanan pertama masuk ke perut ayahmu semenjak 2 hari ini. Sallu alal habib. Padahal Nabi itu kalau minta sama Allah dikasih makan. Satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha nggak kuat melihat keadaan Nabi ini. Ini apa-apaan ini, lahan lapar terus ini. Ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak fayut'imak. Ya Rasulullah, kenapa nggak minta makan aja dari Tuhan? Pasti Allah akan memberikan kepada kamu. Nabi Isa minta diturunkan jamuan dari langit bisa, apalagi Anda Habibullah, pemimpin para nabi. Tapi beliau menyatakan, ya Aisyah, lau sa'altu rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li. Walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa faqrad dunya ala ghinaha. Wahai Aisyah, kalau aku mohon kepada Allah, gunung ini jadi emas, akan jadi emas, akan diberikan kepada aku kalau aku mau. Tapi memang pilihanku, aku lebih senang lapar di dunia daripada kenyang. Kenapa? Untuk jadi contoh kepada umat nih, tokoh-tokoh, siap lapar Anda, yang penting umat bisa kenyang. Aku memang memilih hidup miskin di dunia daripada kaya, supaya menjadi contoh. Kamu yang dicontoh ini, kamu yang ditokohkan, jangan menjadi orang yang rakus, yang serakah. Sallu ala al-habib. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Kriteria yang ketiga yang harus, yang bisa menjadikan Nabi itu sebagai contoh, banyak berzikir kepada Allah. Tadi Habib Jinda menerangkan, banyak zikir kepada Allah. Baru nyontoh Nabi. Kira-kira Nabi ibadah apa niatnya sama dengan kita? Kalau kita kan kepingin masuk surga, kepingin takut neraka. Kalau Nabi dijamin masuk surga. Gara'tu babal jannah faqala li khasinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku nanti akan mengetuk pintu surga. Maka penjaga pintu surga akan berkata, siapa ini yang mengetuk pintu surga? Aku katakan, aku Muhammad. Maka dia menjawab, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau, hai Muhammad. Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beribadah karena takut dengan neraka. Kenapa? Enggak mungkin neraka akan membakar Nabi. Dosanya udah diampuni oleh Allah. Walaupun tidak berdosa, liyaghfir laka Allah, liyaghfir laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi lihat bagaimana salat sampai kakinya bengkak. Puasa terus. Nabi SAW puasa sunnah. Untuk apa? Afala akunu abdan syakura, untuk menjadi hamba yang banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada tendensi, enggak ada apa-apa, hatta surga neraka enggak, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Allahu akbar. Karena itu ya ikhwani, kita kenali Rasulullah. Bagus Anda baca buat maulid, bagus, ini untuk mengenalkan Rasulullah. Tapi setelah Anda kenal, jadilah orang punya kriteria 3 ini, sifat ini, untuk Anda bisa ngikuti Rasulullah. Liman kana yarjullah, jadi orang yang ikhlas dalam kehidupan di atas dunia ini. Wal yaumil akhir, mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Wa dzakarallaha katsiran, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang hadir majlis ini bukan hanya sekedar kuantitas banyak yang hadir, tapi juga kualitas dalam menghadiri majlis ini. Bubar dari majlis ini insyaallah sadar daripada lalainya. Bubar dari majlis ini menjadi orang yang bertobat daripada segala kemaksiatannya. Bubar menjadi majlis ini jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bubar dari majlis ini membawa hati yang bersih, tidak ada dengki, tidak ada benci, menjadi orang yang rahmat, ya, menjadi orang yang saling belas kasih dan saling menghormati di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah putra dan putri Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Allah berikan kekuatan bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya, dijadikan mereka ilmunya manfaat, diberikan panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala kesulitannya, semua harapannya mudah-mudahan dalam ridha Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan cita-citanya. Amin Allahumma amin. Wa'adallahu ajrukum wa farallahu limaytikum. Al-Habib Saleh bin Alwi Ba'agil meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Ala hadinnya kusalihah. Al-Fatihah. الفاتحة بنت الشفاء الحبابة صفية بنت محمد الحداد، والحبابة زهرة بنت الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف، وأن الله سبحانه وتعالى يشفيهما ويعافيهما ويذهب عنهما الأسقام والآلام ويمن عليهما وعلينا الجميع الصحة والعافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية، وطول العمر في طاعة الله في مرضاته وعلى هديه صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf